Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Maharani dari Fakultas Psikologi. Kalian udah siap belum nih untuk ngobrolin topik yang kadang bikin kita jadi cemberut tapi penting banget buat kita? Yap, bener banget. Hari ini kita bakal bahas soal pemberantasan korupsi. Jadi gini, korupsi itu sama kayak masalah jerawat, gak enak dipandang dan harus dihilangin. Tapi bedanya kalau misalnya buat ngilangin jerawat, itu kita cuman perlu sabun cuci muka atau skincare. Tapi kalau misalnya buat ngilangin korupsi, kita perlu tindakan bersama yang sedikit kreativitas. Makanya dalam video ini kita bakal bahas cara-cara unik dan santai yang udah diterapin di beberapa tempat untuk melawan si korupsi ini. Baik, langsung aja gak sih kita masuk ke dalam case study. Jadi ada kabar seru nih dari Detik Jabar yang bikin kita geleng-geleng kepala. Jadi gini, ada dua petinggi BUMN dari Amarta Karya yaitu Catur Prabowo dan Trisna Sutisna lagi jadi bintang utama dalam drama penggelapan uang negara. Gak nyangka kan ternyata petinggi BUMN juga bisa jadi bintang sinetron. Jadi gini ceritanya, Direktur dan Direktur Keuangan PT Amka ini didakwa karena katanya mereka melakukan penggelapan uang negara sebesar 46 miliar selama tahun 2018 sampai 2020. Parah banget gak sih? Nah, modusnya itu bikin kita benar-benar geleng-geleng kepala. Mereka ngelakuin trik ini dengan menunjuk 3 perusahaan yang ngejalanin proyek fiktif yang dipegang kendali oleh mereka. Makanya kena deh 3 perusahaan kece itu, yaitu CV Perjuangan, CV Cahaya Gemilang, dan CV Guntur Gemilang. Ini kayak tontonan drama kolosal gitu gak sih? Tapi di dunia bisnis. Ketiga perusahaan ini dipakai buat nyimpen uang dari proyek fiktif tersebut yang dikendalikan sama kedua petinggi itu. Nah, akhirnya mereka berdua didakwa dengan hukuman masa tahanan dengan denda yang bikin kita pikir kayak, nih kayaknya kalau kita bayar dari zaman penjajahan sampai sekarang kayak belum kebayar juga gitu. Baik, setelah kita membahas case tadi di sektor BUMN tadi, kita bakal seru-seruan untuk membahas tentang solusi asik yang bisa kita lakukan buat bersama-sama melawan tindakan korupsi di Indonesia ini. Gimana sih caranya? Gampang banget. Kita butuh penindakan yang tegas dan adil. Hukuman yang setimpal buat setiap pelaku korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang pemberantasan tindakan korupsi. Gak ketinggalan, KPK juga jadi kawan baik kita loh. Mereka punya peran penting dalam penegakan hukum terhadap korupsi. Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jadi langkah-langkah keren yang dilakukan oleh KPK. Kalau udah dapet putusan dari pihak pengadilan, eksekusi pun bisa dilakukan. Artinya, tindakan keras terhadap korupsi bakal jadi kenyataan. Nah, selain upaya penindakan korupsi, juga bisa dapat mencegah. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah tindakan yang demikian terulang yakni jadi gini. Salah satu kunci mencegah korupsi adalah dengan memperkuat transparansi di bidang keuangan dan ekonomi. Bagaimana sih caranya? Kita butuh pemerintah yang lebih aktif memberikan pengawasan menyeluruh pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Lebih kerennya lagi, transparansi ini bisa menjadi jalan pintas buat kita, masyarakat, buat ikutan bertransparansi dalam berbagai aspek perekonomian. Gimana sih caranya? Dengan adanya informasi yang jelas dan akses terbuka. Kita bisa turut serta memberikan pendapat, saran, dan kritik yang bisa memperbaiki dan menjaga berkelanjutan ekonomi kita. Baik, upaya terakhir juga dapat dilakukan dalam melibatkan peranan pendidikan masyarakat agar tidak ingin melakukan tindakan korupsi. Nah, salah satu bentuk aksi keren itu adalah pendidikan anti korupsi. Jadi gini, pendidikan anti korupsi ini nggak cuma soal mempelajari teori, tetapi lebih ke praktek yang langsung bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Konsepnya simpel banget, tapi efektif. Pertama-tama kita fokus ke dalam sekolah, di mana pendidikan anti korupsi ini harus jadi bagian dari pendidikan moral action. Jadi peserta didik ini nggak cuma jago dalam di pelajaran, tapi juga jago dalam mempelajari kehidupan moral yang tinggi. Ada lagi, ini tentang kecerdasan emosional anak. Gimana caranya? Mungkin dengan menghadirkan cerita inspiratif,
role model yang positif, atau kegiatan yang membangun kecerdasan emosional mereka. Nah, dari upaya-upaya tadi itu bisa membuat masyarakat ataupun orang-orang bisa jadi takut untuk melakukan tindakan korupsi. Baik, berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari tahu tentang pemberantasan anti korupsi. Nah, itu tadi sobat, sudah kita memasuki akhir dan ujung dari video kali ini. Perjalanan kita mengupas tentang bagaimana serunya dan edukatif untuk melawan korupsi. Ayo terus menjadi agen perubahan, kita mampu membuat perubahan, dan terima kasih sudah menemani aku dalam perjalanan ini. Sampai jumpa sobat anti korupsi, tetap semangat dan jadilah perubahan yang positif. Bye.